Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Pada kesempatan kali ini, Kak Tere akan membahas tentang ketika seseorang sudah pergi dalam hidupmu, apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Oke, disimak baik-baik. Semoga bermanfaat. Yang pertama, yang harus kamu lakukan adalah menjalani hidupmu dengan baik, dengan jauh lebih baik bahkan ya. Kamu harus bisa menerima dan melihat realitasnya bahwa dia sudah pergi dari hidupmu, apapun alasannya. Ketika kamu mau melihat dan menerima sebagai kenyataan yang apa adanya, ya kamu akan bisa melangkah gitu. Kalau kamu belum bisa menerima ataupun melihat itu sebagai kenyataan, maka kamu akan merasa stuck. Kamu akan merasa tidak bisa melangkah kalau nggak ada dia gitu. Atau bisa Kak Tere katakan di sini kamu kehilangan kendali. Kamu memberikan kendali atas hidup kamu pada seseorang yang kamu sayangi dan cintai itu. Ketika kamu sudah bisa legowo, ya kamu akan bisa menjalani hari-hari kamu dengan jauh lebih baik di sini. Yang kedua, kamu bisa mengalihkan fokus kamu pada sisi kehidupan kamu yang lain. Seperti apa, Kak? Seperti karir, bisnis, hobi kamu, yang dimana itu mungkin akan jauh lebih penting gitu, dan itu akan membawa kamu pada suatu fase yang baru, dimana mungkin akan ada pembaruan dalam fase hidup kamu yang mungkin selama ini tidak kamu sangka gitu, tidak kamu pikirkan gitu. Siapa tahu dengan kamu fokus pada hal-hal yang lain dari percintaan, itu bisa membawa kesuksesan gitu, membawa peluang-peluang dan kesempatan baru, bahkan bisa bertemu dengan cinta yang baru di sini ya. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus pada sisi asmara kamu, sehingga karir, bisnis kamu juga tidak terurus dengan baik. Itu juga membawa dampak pada kondisi keuangan kamu yang tidak stabil gitu. Mungkin dengan perpisahan antara kamu dan dia, itu bisa menjadi peluang untuk kamu bisa kembali stabil di sisi kehidupan kamu gitu. Mungkin semesta, Tuhan itu mau kamu lebih dahulu stabil dalam sisi keuangan, sukses dulu dalam karir dan bisnis kamu, sehingga kamu bisa gitu masuk dalam fase selanjutnya, yaitu komitmen atau hubungan yang jauh lebih sehat gitu. Mungkin selama ini dalam hubungan kamu dengan seseorang sudah pergi itu menguras keuangan kamu gitu. Dia seperti memanfaatkan kamu. Lah ini waktunya ketika dia sudah pergi dari hidup kamu, ya kamu berusaha kembali untuk bisa stabil gitu, menstabilkan keuangan kamu. Dimana ketika keuangan kamu stabil, kamu akan merasa enjoy dengan hubungan yang baru, entah bersama orang baru atau bersama orang masa lalu di sini ya. Kamu juga bisa fokus dengan hobi kamu, dimana mungkin selama ini kamu terlalu fokus ya, memfokuskan waktu kamu untuk seseorang gitu, untuk mencintai,
mempedulikan gitu, sehingga kamu tidak punya waktu untuk diri kamu sendiri atau me time gitu. Ya waktunya saat dia sudah pergi dari kamu, waktunya kamu fokus pada hal-hal yang kamu sukai, hobi kamu. Siapa tahu kedepannya nanti hobi kamu itu bisa jadi peluang bisnis, peluang kerja gitu, atau peluang untuk kamu jauh lebih berkembang dan sukses gitu. Kita kan tidak tahu kedepannya akan seperti apa hidup ini gitu loh. Yang ketiga, kamu bisa lebih dekat dengan keluarga kamu, ya, sahabat kamu, komunitas kamu di sini. Mungkin selama kamu memiliki hubungan dengan seseorang ini, ya kamu tidak banyak waktu gitu untuk orang-orang di sekitar kamu gitu. Circle kamu yang terdekat, kamu seperti waktunya untuk mereka tuh jauh lebih sedikit gitu. Ya dimana kamu mungkin semesta meminta untuk kamu saat ini lebih dekat ke orang-orang yang kamu cintai gitu, yang kamu sayangi, yang selama ini seperti kamu abaikan gitu, atau dinomor dua kan. Kalau setelah uh, atau setelah kamu sudah tidak memiliki hubungan komitmen, ya lebih baik kamu jangan sendiri ya Kak Tere sarankan di sini. Karena apa? Ketika kamu sendiri, kamu akan merasakan kesedihan, kesepian gitu. Perasaan-perasaan yang negatif, yang bervibrasi negatif itu akan muncul atau naik ke permukaan. Lebih baik kamu di sini kalau setelah seseorang yang dekat dengan kamu itu ninggalin kamu atau pergi dengan alasan atau enggak gitu ya, ya kamu lebih baik jangan sendirian gitu, lebih baik dekat sama orang-orang yang ada di circle sekitar kamu gitu loh. Siapa tahu mereka bisa jadi support system yang baik untuk kamu ya. Dia bisa memberikan saran, semangat, nasihat gitu ya, yang bisa membantu kamu untuk lekas move on dan move off gitu. Yang keempat, ya kamu di sini lebih dekat ya dengan Tuhan gitu. Waktu kamu yang banyak luangnya saat ini karena tidak memiliki hubungan, lagi single, ya lebih dekat aja sama Tuhan. Kamu bisa mencoba hal-hal baru di jalan spiritualitas gitu ya, seperti meditasi, yoga gitu, atau meningkatkan ibadah kamu gitu. Menurut Kak Tere itu jauh lebih baik. Siapa tahu selama ini karena hubungan yang kamu jalani, kamu seperti mengabaikan Tuhan, mengabaikan semesta gitu. Kamu lebih asik dengan seseorang di sini sehingga Tuhan seperti merindukan apa ya? Seperti merindukan kamu gitu, memanggil kembali, ayo disapa Tuhannya gitu, disapa semestanya gitu. Karena ketika kita jauh dari Tuhan gitu, jauh dari semesta, maka walaupun kita bersama dengan seseorang yang kita sukai, kita sayangi, cintai, kita akan merasakan hati kita hampa dan kosong seperti itu. Dan cara yang selanjutnya yang bisa kamu lakukan, ya kamu perlahan-lahan ya, ini Kak Tere sarankan untuk tidak terburu-buru ya, kamu mencoba kembali untuk membuka hati setelah kamu bisa legowo menerima realitas sebagai realitas. Kamu fokus pada hal-hal yang kamu inginkan, yang kamu
rasa nyaman di sana gitu. Dan kamu juga jauh lebih dekat dengan semesta, dengan Tuhan. Ya kamu harus buka hati lagi ya, jangan menjadikan hal-hal atau kenangan di masa lalu hubungan kamu, ya apapun kisahnya, situasi dan kondisinya, sebagai trauma atau sebagai penghalang untuk kamu bisa menemukan cinta sejati atau cinta baru di sini. Kamu harus bisa mengubah persepsi pola pikir kamu bahwa tidak semua laki-laki atau wanita itu toksik gitu. Itu tidak baik, tidak bisa membuat kamu happy, tidak ya, karena berbeda orang pasti berbeda karakter dan sifatnya gitu, tidak bisa kamu sama ratakan gitu. Pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru. Ketika kamu terburu-buru membuka hati atau menjalin hubungan kembali, nantinya hubungan yang baru itu akan menjadi toksik, karena akan seperti terlihat sebagai pelampiasan saja gitu, pelampiasan hati kamu yang belum sembuh, yang masih terluka gitu. Teman-teman, menemukan cinta tuh memang gak mudah ya. Terkadang kita harus melewati orang-orang yang toksik gitu, orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan saja gitu, orang-orang yang hanya maunya sendiri atau egois di sini gitu. Jadi jangan pernah bersedih, jangan pernah berputus asa. Sedih boleh, tapi jangan terlalu lama sedih gitu, karena itu nggak baik untuk kesehatan mental kamu juga, dan itu akan menjauhkan kamu dari rezeki dan jodoh yang terbaik gitu. Jadi sedih secukupnya aja ya, jangan terlalu membawa perasaan itu jauh lebih dalam, itu juga nggak sehat gitu ya, nggak normal juga gitu. Jadi di sini yang ingin Kak Tiri sampaikan, dari beberapa hal yang bisa kamu lakukan saat seseorang sudah pergi dari kamu, Kak Tiri berharap kamu bisa melakukannya, walaupun tidak mudah ya, pelan-pelan saja, tapi dengan konsisten kamu lakukan pasti akan membawa dampak yang positif ke depannya untuk kamu. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, dan pikirkan kembali untuk menunggu atau menanti seseorang dari masa lalu untuk kembali, karena ya peluang untuk seseorang dari masa lalu itu hadir kembali dalam hidupmu, ya Kak Teri tidak bisa pastikan gitu peluangnya berapa persen, bisa besar ataupun kecil. Jika memang kamu lihat bahwa selama ini ya, dalam hitungan tahun atau bulan dia juga belum menghubungi kamu lewat teks ataupun telepon, ya sudah gitu, jangan sia-siakan waktu hidup kamu, usia kamu untuk menunggu seseorang yang mungkin saja tidak pernah kembali. Seperti itu ya. Apapun yang Kak Tere sampaikan pada saat ini sudah Kak Tere lewati. Kak Tere juga pernah berada di fase ini, teman-teman. Semoga sharing dari Kak Tere ini bisa membantu kalian untuk cepat move on dan move off ya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan karena seseorang meninggalkan kamu. Oke? Tetap semangat, tetap berpikir yang baik, dan semoga kita semua tanpa terkecuali bisa membagikan vibrasi positif pada semesta ini. See you, bye bye.